Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar pada bab yang kedua, yaitu tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Coba sekarang apa tanda-tanda hari kiamat? Tanda-tanda hari akhir. Kalau peristiwa itu istimewa, peristiwa itu luar biasa, maka Allah memberikan tanda-tanda supaya kita lebih berhati-hati. Sekali lagi, satu ulangi ini. Kalau peristiwa itu luar biasa, peristiwa itu istimewa, maka Allah sudah memberikan tanda-tanda kepada kita supaya kita lebih hati-hati. Termasuk terjadi kiamat hari akhir ini, karena ini peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat istimewa. Allah kemudian memberikan tanda supaya kita bersiap-siap, lebih berhati-hati lagi menghadapi sesuatu yang istimewa. Apa tanda-tandanya? Ini banyak para ulama muslim yang wafat. Banyak ulama yang wafat. Jadi Allah itu mengangkat ilmu, Allah menghapus sedikit demi sedikit ilmu itu dengan cara mewafatkan orang-orang soleh, orang-orang ahlinya yang ahli agama. Kalau orang-orang soleh itu sudah meninggal dunia, berarti ilmu ini sudah berkurang. Kalau ilmu itu berkurang, maka orang lain, kita ini sulit untuk mencari ilmu itu, karena yang ahlinya sudah meninggal dunia. Jadi kalau sekarang ini kita melihat fenomenanya yang terjadi sekarang, banyak ulama ini meninggal, ulama ini meninggal, ulama ini meninggal, ulama ini meninggal. Itu artinya tanda-tanda kiamat itu sudah terjadi. Ya. Kemudian nih anak-anak, yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ilmu agama dianggap tidak penting. Ayo kita hati-hati anak-anak. Kita tetap mencari ilmu agama. Meskipun besok kalau kamu sekalian sudah lulus dari SDIT Gilmani, mau melanjutkan mana, mau sekolah SMP di luar, yang mau mondok terserah, silahkan. Tapi tetap yang sekolah di luar, pusat pesen, tetap ngaji, mencari guru, ya, datangi majelis ilmu, datangi tempat-tempat pengajian, supaya kita ini tidak termasuk orang-orang yang dianggap mempercepat datangnya kiamat. Kalau ada orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama dan tidak mementingkan ilmu agama, khawatir kita termasuk orang-orang yang sebagai ciri datangnya hari kiamat. Yang ketiga, anak-anak, maksiat semakin terang-terangan, kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Ya, maksiat itu kan sudah luar biasa nih sekarang nih, ya, luar biasa. Kita perlu hati-hati. Kejahatan pun juga sama nih sekarang, banyak jambret, pembunuhan, ya, ini sudah banyak. Nah, itu bagian dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Satu lagi, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kalau kita nonton sebuah acara televisi, kok ada yang seperti ini, berarti itu
bagian dari tanda kiamat. Ustaz peringatkan kalian, bagaimanapun keadaan apapun, tolong berperilaku yang seperti nomor 4 ini jangan sampai ya. Berperilaku seperti nomor 4 ini jangan sampai. Baik yang putra maupun yang putri, tolong yang ini perlu hati-hati. Kalau kita melakukan seperti ini, berarti kita bagian dari orang-orang yang dianggap menjadi pemicu cepatnya datang hari kiamat. Kemudian yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini sudah banyak terjadi nih anak-anak ya. Dan yang terjadi peperangan kerusuhan itu ya teman-teman, negara-negara muslim kita di Palestina, di Irak, di Syria gitu ya. Ini banyak peperangan terjadi. Jadi kalau dari tanda-tandanya ini sudah mendekati kiamat. Tapi sekali lagi Ustadz nggak tahu, jangankan Ustadz, malaikat pun nggak tahu, Nabi Muhammad pun nggak tahu. Cuman tanda-tandanya Allah sudah lewat Nabi Muhammad memberikan tanda-tanda tentang datangnya hari kiamat. Nomor 6, minuman keras dan barang terlarang. Banyak sekali minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar. Nah, ini bagian tanda di kiamat. Kita sudah banyak nih melihat kalau menonton televisi ya, teman-teman kita banyak yang melakukan ini ya, mengkonsumsi narkoba seperti ini banyak, sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Kalau sudah melakukan minum-minuman keras ya, melakukan ini, mengkonsumsi narkoba, kalau dia nggak punya uang, apa yang dilakukan? Ya, nekatnya dengan cara apa? Apapun dia lakukan, termasuk melakukan kejahatan, dia lakukan. Kalau sudah seperti itu, nggak aman lagi di dunia. Sekitar kita ini nggak aman kalau seperti itu. Kalau ada rasa nggak aman, sekali lagi anak-anak, bagian dari tanda sudah dekatnya hari kiamat. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Ini sudah banyak nih. Seperti zaman Nabi Muhammad pun sudah muncul orang yang macam sebagaimana Musailamah al-Kadzdzab. Ini mengaku. Setelah itu ada lagi. Sampai sekarang pun masih ada orang yang mengaku menjadi nabi. Oh iya anak-anak, bisa bertanya. Termasuk tanda hari kiamat juga itu adalah terutusnya Nabi Muhammad. Itu bagian dari dekatnya kiamat. Karena sudah dekat kiamat, akhirnya oleh Allah kirim Nabi, ya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu Nabi Muhammad lebih menjelaskan lagi kepada kita tentang detailnya tanda-tanda hari kiamat. Nah ini tanda-tanda hari kiamat ya. Selanjutnya anak-anak, kita membahas tentang hikmah mempercayai hari kiamat. Artinya apa yang bisa kita ambil pelajaran ketika kita sudah mempelajari tentang hari kiamat, ketika kita sudah mempercayai tentang hari kiamat. Sekali lagi anak-anak, kita harus percaya dengan hari kiamat ya. Karena hari kiamat ini suatu yang gaib, yang pasti terjadi. Kapan terjadi nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari mempercayai hari kiamat, hari akhir, bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, Allah itu sanggup menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ketika sudah ada, ditiadakan lagi oleh Allah. Dunia awalnya nggak ada, diciptakan oleh Allah. Luar biasa. Allah menciptakan bumi ini isinya macam-macam. Allah menciptakan bumi dan langit isinya macam-macam. Sampai manusia itu nggak bisa menghitung, saking banyaknya, belum bisa menemukan semuanya, saking banyak. Ini kalau bukan kekuasaan Allah, bukan kebesaran Allah, nggak mungkin seperti ini. Bayangkan ya anak, bumi yang besarnya kayak begini bisa hancur, langit beserta isinya yang besarnya kayak begini bisa hancur. Ya, jadi Allah berkuasa, Allah berkuasa. Kemudian kita
yang bisa kita ambil pelajaran yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena kiamat ini sesuatu yang tidak kita ketahui kapan datangnya, ya. Makanya kemudian, ayo sebelum itu datang, perbanyak mengerjakan kebaikan, perbanyak mengerjakan amal soleh. Ya, kalau di rumah sekarang ini kalian masih ada di rumah, ayo bantu orang tua. Ya, jangan main HP terus, jangan nonton YouTube terus, jangan nonton televisi terus, bantu orang tua. Ya, ini bagian dari amal baik, perbuatan baik. Waktunya sholat, ayo kita sholat. Waktunya ngaji, kita ngaji. Waktu kita belajar, kita belajar. Itu bagian dari kita mengambil pelajaran ketika kita mempercayai hari akhir. Menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, ya, narkoba ini, minuman keras, mencuri, menfitnah dan sebagainya. Ini menghindari perbuatan dilarang oleh Allah. Loh, kok muncul seperti ini? Kok hikmahnya kayak begini? Ya, iya, karena tadi saya sampaikan nih, Allah itu maha kuasa. Ini poin pertama, Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak. Ya, seandainya ya kita bicara seandainya nih, kalau Allah mendatangkan kiamat itu sekarang, Allah bisa. Saat orang berkelahi, saat orang menggunakan obat terlarang, minuman keras, saat orang itu bermaksiat, Allah datangkan kiamat, bisa saja terjadi. Gitu ya. Mungkin bukan kiamat kubro atau cuman kiamat yang suhur aja, kiamat yang kecil. Enak-enakan dia menggunakan obat terlarang, minuman keras, dia berkelahi, tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba ada gunung meletus, kemudian orang itu terkena dampak dari itu, ada yang sakit, ada yang cedera, ada yang meninggal dunia, kan kita nggak tahu itu terjadi. Makanya sebelum itu terjadi, ayo kita berhenti bermaksiat, ya, kita berhenti bermaksiat. Ustaz kan masih lama kiamat, ya, kiamat itu memang kita nggak tahu kiamat itu kapan. Kiamat kecil, anak-anak ya, kiamat kecil itu yang kita nggak tahu kapan datangnya. Banjir itu kita nggak tahu kapan terjadinya. Kebakaran, musibah kebakaran kita nggak tahu kapan datangnya. Ya, sebelum itu terjadi semuanya, ayo kita hindari melakukan perbuatan dilarang oleh Allah. Yang keempat, yang bisa kita ambil pelajaran dari kita mempelajari mempercayai hari akhir, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Ya. Ini hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari mempercayai hari akhir. Jujur, ya, disiplin, jujur, melakukan apapun, kita menyampaikan ke orang tua kita saat kita melakukan apapun, kita jujur, ya, sudah belajar apa belum, kita jujur, sudah sholat apa belum, kita jujur, dan sebagainya. Ya. Kemudian selalu waspada menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah, menjaga lingkungan rumah dengan buang sampah sembarangan, dengan melakukan hal-hal yang membahayakan, ya, yang membuat orang lain terkena efek dari apa yang kita lakukan. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat di waktu, tugas mengerjakan pekerjaan rumah dan sebagainya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, tolong jangan ditunda-tunda. Kalau ini baik, kita dilakukan, karena kita nggak tahu yang terjadi selanjutnya seperti apa. Oh, nanti aja sholatnya, kalau zuhur jam 11 lebih 30 menit, ya, kalian bilang, oh nanti aja sholatnya jam 1. Nah, kita nggak tahu nih, antara jam kita ngomong nanti dengan jam 1 itu terjadi di antara itu kita nggak ada yang tahu. Makanya kemudian ayo
Ayo jangan kita menunda-nunda keperbuatan baik kita, dan kita menunda-nunda amal kebaikan kita. Kenapa? Sekali lagi anak-anak, kita nggak tahu ke depan selanjutnya yang terjadi dengan diri kita. Sekian anak-anak penjelasan Ustadz pada bab kedua ini, bab hari akhir ini. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari pembahasan kita